Bayangkan, saat negeri-negeri Islam porak-poranda karena perang salib, dan khilafah pun goyah karena konflik internal. Tiba-tiba muncul sosok pemberani, pemimpin tegas, dan pejuang tangguh dari arah Mosul. Dialah Imaduddin Zanki, nama yang menggetarkan para penjajah dan membawa harapan baru bagi umat Islam. Siapa dia? Apa yang membuatnya begitu berpengaruh hingga namanya disebut-sebut sebagai benteng terakhir melawan Salibis? Inilah kisah menegangkan sekaligus menginspirasi dari kemunculan dinasti Zanki. Kemunculan tokoh Imaduddin Zanki dan anak-anaknya setelah tahun 521 Hijriah memberi pengaruh besar dalam sejarah Perang Salib. Ibnu Atsir berkata, kalau bukan karena Allah mengutus Zanki kepada kaum muslimin, niscaya semua wilayah Syam akan jatuh ke tangan pasukan salib. Zanki diangkat menjadi gubernur Mosul oleh Sultan Seljuk, Mahmud. Ia dikenal sebagai pemimpin yang kuat, bijak, dan ahli dalam menghadapi pasukan salib. Bahkan, tiap tahun ia berusaha merebut kembali wilayah yang jatuh ke tangan musuh. Meski dihadapkan pada ancaman dari dalam negerinya sendiri, termasuk dari khalifah yang merasa tersaingi oleh kekuatan Zanki, ia tetap gigih mempertahankan Islam. Kondisi dunia Islam saat itu kacau. Tahun 521 Hijriah, khalifah dan sultan saling berselisih, rakyat memberontak, dan pasukan negara sendiri menjarah kekayaan khalifah. Pasukan khalifah dan sultan bertempur hingga kota Baghdad dilanda kerusuhan hebat. Namun rakyat bangkit. Mereka berkata, "Wahai orang Batiniah, kau biarkan pasukan salib dan Romawi, tapi malah memerangi khalifah sendiri?" Pada tahun 523 Hijriah, pasukan salib mengepung Damaskus. Rakyat pun mengirim utusan ke khalifah, tapi tak ada bantuan. Mereka tetap bertahan hingga Allah memberikan kemenangan, 10.000 pasukan salib terbunuh. Tahun 539 Hijriah, Zanki berhasil merebut kota Ar-Raha dari Salibis, setelah mereka menguasainya hampir setengah abad. Saat pasukan Kristen menyerah, mereka malah terkesan dengan keadilan Zanki dan bagaimana ia memperlakukan mereka dengan penuh kehormatan. Tak hanya itu, Zanki juga memerangi kelompok Biniyah, Syiah ekstrim, yang dikenal suka membunuh tokoh-tokoh Islam. Ia juga mengepung benteng Jabar di tepi sungai Eufrat, menunjukkan kekuatan Islam melawan pengkhianat dari dalam. Ibnu Atsir menggambarkannya, ia adalah pemimpin yang sangat disegani oleh rakyat dan tentaranya. Ia sangat membenci ketidakadilan, menjaga wilayah dari kerusakan, dan membangun negeri yang telah hancur. Bahkan ia sangat menjaga kehormatan wanita-wanita asing, dan termasuk manusia paling berani. Dinasti Zanki berjaya antara tahun 521–569 Hijriah, membawa perubahan besar dalam sejarah Islam. Begitulah, dari reruntuhan konflik internal dan ancaman luar yang menghimpit, lahirlah pemimpin luar biasa yang menyatukan kekuatan umat Islam. Zanki